Kembali lagi di channel saya, Mas Dian Coffee. Baik, kali ini saya akan sharing tentang mesin ini dan tentang roastery lah, khususnya ya roastery di dunia perkopian. Yang pertama saya akan bahas tentang mesin ini. Jadi mesin ini sudah menemani saya kurang lebih 3 tahun. Jadi susah senang udah tahu ya karakter dari mesin ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, ini kan mesin 5 kilo, apakah bisa dipakai untuk roasting 3 kilo atau 2 kilo atau bahkan sekilo? Jadi saya akan jawab dari itu. Dan maksimal berapa untuk kapasitas mesin ini ya? Normal kan sebenarnya mesin ini kapasitas 5 kilo. Kita bisa pakai untuk 5 kilo juga masukin green bean, tapi untuk optimalnya lebih bagus biasanya ukuran kapasitas kita dikurangi 30%, mungkin untuk optimalnya sekitar 4.700 gram ya, atau 4 kilo 700. Jadi apakah bisa mesin ini buat roasting untuk 1 kilo? Kalau ada pertanyaan itu saya bilang bisa, tergantung kembali ke roasternya masing-masing. Jadi setiap roaster itu pasti punya ilmu masing-masing ya. Pastinya kan dia punya cara menaklukkan bagaimana ini mesin 5 kilo kok dipakai 1 kilo, apakah bisa, kita main di suhu berapa. Pastinya setiap roaster punya itu tadi sudah hafal lah untuk main di temperatur berapa. Kembali lagi, yang paling penting pertama kita bisa lihat untuk density-nya atau moisture. Jadi nanti mereka akan tahu akan mau masuk di suhu berapa. Jadi selain itu, faktor terpenting roasting adalah kita harus punya planning sebelum roasting. Jadi planning itu apa? Planning dalam membuat prinsip. Jadi ini ada gambaran seperti ini. Jadi kebetulan mesin ini sebenarnya sudah sistem komputerisasi, sudah ada software. Tapi terus terang saja saya nggak pernah memakai software itu atau komputerisasi ya. Kenapa seperti itu? Jadi saya akan jawab. Jadi mesin ini sebenarnya sudah canggih, mesin luar biasa. Tapi saya terpancing untuk membuat secara manual. Artinya saya setiap roasting saya manual. Selama 3 tahun saya roasting pakai mesin ini, saya manual book ya. Jadi saya tulis seperti ini. Jadi saya akan isi untuk date-nya, batch-nya, origin, proses, moisture, density. Jadi saya lebih tertarik seperti ini untuk timernya, temperaturnya, powernya. Kenapa begitu? Saya suka manual karena biar saya benar-benar paham menggunakan mesin ini. Jadi mungkin kalau menurut saya ya pribadi, jadi kalau lihat komputerisasi itu kita terlalu melihat terus cuma di komputer, kita nggak bisa aktif di sini. Jadi kurang greget menurut saya. Jadi lebih bagusnya kalau menurut saya manual. Apalagi waktu itu saya baru belajar roasting sekitar 3 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi biar kenapa saya lebih memilih manual, ketika mungkin saya dihadapkan pada mesin selain mesin Probat ini, mungkin saya dihadapkan pada mesin-mesin lokal yang mungkin sistemnya masih manual, jadi saya tidak kaget. Jadi mungkin sebenarnya mesin ini itu sangat mudah digunakan. Saya rasa semua orang bisa menggunakan mesin ini karena sistemnya sudah canggih dan sangat aman, konsisten. Mau main di seperti apa, karena sistem sama drumnya semua udah bagus. Pastinya green bean-nya setelah menjadi roast bean akan menjadi lebih bagus. Tapi alangkah baiknya ketika kita nggak tahu ya, mungkin suatu ketika kita pengen beli mesin tapi budget kita belum cukup untuk mesin beli Probat. Jadi mungkin kita punya budget sekitar 70 juta atau 60 juta, bahkan mungkin 30 juta. Mungkin kita bisa dapat untuk mesin-mesin lokal ya. Artinya mesin dari Indonesia. Jadi pastinya softwarenya berbeda jauh. Pasti dalam masuk komponennya juga berbeda.
intinya sama, step roasting itu sama. Misal kita main kapasitas ini 5 kilo, kita biasa main di suhu berapa, pada dasarnya roasting semua sama. Cuma kita lihat lagi dari density, kita lihat dari prosesnya, kita lihat dari kadar air. Nah, jadi kita akan tahu main di berapa. Walaupun mesin 1 kilo, kapasitas 1 kilo itu pun sama gitu. Jadi dari sini saya suka dari sampai sekarang saya lebih suka manual, walaupun sudah banyak mesin-mesin yang canggih seperti ini sudah pakai sistem komputerisasi atau software, tapi saya juga bisa menggunakan seperti itu. Tapi menurut saya kurang menarik. Memang kalau pengen membaca secara lebih detail, lebih bagus pakai sistem komputerisasi. Jadi nggak ada larangan, silahkan. Jadi kalau waktu itu kan saya masih proses belajar, biar pengetahuan saya kenapa saya lebih memilih manual. Nah, jadi kita tiap menit atau tiap detik kita tahu perkembangan untuk naik turunnya suhu stabil atau enggak, konsisten atau enggak. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada mesin yang biasa, kita tidak takut, maksudnya kita masih bisa mengoperasionalkan. Jadi sekian dulu dari saya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin kalau mungkin ada tip lagi, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Misalnya main probat, kita main di 4 kilo, kita main suhu awalnya berapa mas gitu. Nah, jadi setiap roster itu punya masing-masing. Kembali lagi, saya selalu bilang kita cek dulu kadar density, kadar air, dan proses. Nah, karena setiap proses itu cara memperlakukan itu beda-beda. Jadi proses kan ada proses wash, natural atau honey, itu cara memperlakukan, kita main temperatur pun beda. Kembali lagi yang tadi, ketika mesin 5 kilo dipakai sekilo, bagaimana cara menggunakannya? Pastinya untuk logikanya, untuk mesin sebesar ini kalau kita main di 1 kilo, pastinya dia lebih ekstrim. Artinya api itu mungkin naiknya akan lebih cepat karena kapasitas yang kita masukin lebih kecil. Jadi mungkin kalau kita mau main sekilo, maksudnya mau main roasting sekilo saja, lebih bagus ya pakai mesin yang kapasitas 1 kilo, lebih bagusnya. Tapi memang kalau lebih tertantang biar kita bisa menaklukkan mesin, artinya coba kita pakai mesin 5 kilo, kita nyoba di 4 kilo gimana nanti hasilnya, dan kita main di berapa hasilnya seperti ini. Main di 3 kilo, main suhu sekian, hasilnya seperti ini, dan sebaliknya sampai 1 kilo. Nah, semakin banyak mencoba, Anda akan semakin menambah wawasan. Jadi menurut saya, mungkin saya pernah dapat saran dari seorang roaster yang sudah lama bergelut dunia kopi. Jadi jangan pernah berhenti mencoba. Semakin banyak roasting, semakin banyak tahu. Jadi karakter kopi itu berbeda-beda dan jenis kopi itu luar biasa banyaknya. Jadi jangan mungkin menganggap remeh kopi itu rasanya ya itu aja. Oh, salah. Jadi kopi di Indonesia itu banyak sekali. Contohnya saya tinggal di Bali. Mungkin ada orang beranggapan kopi Bali rasanya seperti itu. Oh enggak, saya jawab enggak. Karena kopi Bali itu banyak. Ada dari Kintamani pun punya desa, atau bagian mungkin daerah Belanteh Kintamani, daerah Pelage. Jadi dari ketinggian pun beda, ketinggian penanaman itu pun akan beda rasa. Itu baru beda ketinggian, belum beda varietas. Varietas itu apa? Varietas jenis tanaman. Jadi mungkin kalau logikanya kita pernah lihat ada durian, ada durian montong, durian Bali, durian musangking, dan lain yang seperti itu. Jadi kopi pun sama. Ada jenis tanaman yang sangat banyak sekali. Mungkin nanti bisa lihat lagi di internet banyak sekali. Jadi untuk varietas seperti Bourbon, Silo Bourbon, Geisha, itu varietas banyak sekali. Jadi semakin banyak mencoba, semakin Anda akan tahu lebih banyak.
Untuk rasa contoh saya proses, misal saya roasting kopi Bali aja yang dari desa Belantih yang proses natural, sama-sama ketinggian, sama proses itu kan tadi natural, coba saya proses buat yang full wash, itu pun hasilnya akan beda. Itu baru dari satu desa sama ketinggian, cuma beda proses, itu pun rasa berbeda. Apalagi dari beda desa, baru beda desa, belum beda ketinggian. Nah sebaliknya, kopi sangat luas sekali, jadi jangan pernah menganggap kopi itu rasanya seperti itu aja. Jadi lebih baiknya kita banyak sharing-sharing ke barista atau ke roaster, kita banyak tanya, jangan malu ketika kita nggak tahu, tanyakan. Jadi kita ingin lebih mendalam lagi, kita berkunjung ke pertanian kopi. Jadi lebih bagusnya seperti itu, kita akan tahu lebih detailnya kopi itu seperti apa, cara perawatannya seperti apa. Mungkin ketika Anda akan mengetahui seperti itu, mungkin Anda akan tertarik lebih mendalami kopi. Mungkin saya belum lama di dunia perkopian, cuma ketika saya mengenal kopi, saya sampai sekarang benar-benar ingin mendalami. Jadi menurut saya kopi itu nggak ada habisnya. Semakin kesini pertanian semakin mendapat edukasi dari dinas-dinas pertanian. Jadi dari banyak sekali dari faktor. Jadi jangan berhenti belajar intinya ya. Jangan berhenti sharing, jangan berhenti mencari informasi. Jadi intinya poin terpenting itu ada di pertanian. Kenapa saya bisa bilang begitu? Sebelum kopi menjadi siap untuk diseduh, poin tertinggi ada di pertanian, ke petani. Nah, dari situ pertanian dapat nilai 60% ya. Untuk 30%-nya ada di roaster. Untuk 10%-nya ada di barista. Jadi dari proses yang panjang itu, kenapa petani dapat 60%? Nah, karena pertama dari perawatannya, pertama dari nanti pas ada proses pasca panen. Setelah proses pasca panen ada proses lagi penjemuran, dan banyak sekali. Kemudian kopi baru bisa masuk di roastery ya. Nah, yaitu nanti yang akan menentukan rasa. Menentukan rasa seperti apa. Jadi mungkin yang kita lebih kenal untuk rasa roasting, yang kita nggak usah ngomongin yang sampai jauh. Jadi kita mungkin ada light roast, light to medium, atau medium roast, medium to dark, dan dark roast. Nah, kalau mungkin dari luarnya mungkin bisa Anda kenal, atau city roast, full city, French roast. Jadi banyak lagi. Jadi pasti ada fungsinya masing-masing. Pada dasarnya itu sama kayak kita masak telur lah. Jadi istilahnya yang paling mudah seperti itu. Kita misal masak telur di pingin telur di soft ya, atau di medium well, itu kan pasti rasanya beda, tekstur kematangannya beda. Sama seperti kopi. Jadi apalagi kopi lebih panjang lagi. Di dalam kopi itu banyak sekali molekul, komponen rasa itu sangat banyak sekali. Jadi ketika kita pengen main fast roast, apa yang akan kita dapatkan? Ketika kita main slow roast, apa yang akan kita dapatkan? Jadi semakin Anda banyak mencoba, Anda akan semakin banyak tahu. Mungkin saya pengen mencoba kopi ini, si A, kopi ini dengan fast roast. Kita ngejar target sampai misal 10 menit atau 9 menit, apa yang akan kita dapat. Nah, terus kita akan ngejar main lebih slow roast di 13 menit atau 14 menit, apa yang akan kita dapat. Nah, itu tadi. Jadi mungkin dari sini barista yang mau pengen belajar barista biar tertarik lagi tentang bagaimana panjangnya proses kopi sebelum siap untuk dinikmati ya. Salam dari saya, Mas Bet Coffee. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Next time saya akan buat tutorial yang jelas tentang roasting. Bagaimana untuk mengisi foam ini, untuk kenaikan ini, fungsinya seperti apa, kenapa harus main seperti ini ya. Pasti saya akan buat tutorial roasting yang lebih jelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.